Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang industrialisasi, perkembangan, hubungan industrial dan gerakan buruh di Indonesia. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sosiologi Industri. Kita datang pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian industrialisasi. Industrialisasi adalah sistem produksi yang muncul dari pengembangan penelitian dan penggunaan pengetahuan ilmiah. Ia dilandasi oleh pembagian tenaga kerja dan spesialisasi, menggunakan alat-alat bantu mekanik, kimiawi, mesin, dan organisasi serta intelektual dalam produksi. Industrialisasi dalam arti sempit menggambarkan penggunaan secara luas sumber-sumber tenaga kerja non-hayati dalam rangka produksi barang atau jasa. Meskipun definisi ini terasa sangat membatasi, industrialisasi tidak hanya terdapat pada pabrik atau manufaktur, tapi juga bisa meliputi pertanian, karena pertanian tidak bisa lepas dari mekanisasi pemakaian sumber tenaga non-hayati. Demikian pula hanya dengan transportasi dan komunikasi. Selanjutnya, unsur-unsur industrialisasi. Yang pertama, masyarakat yang melakukan proses produksi dengan menggunakan mesin. Yang kedua, berskala besar. 3. Pembagian kerja teknis yang relatif kompleks. Dan yang terakhir, 4. Menggunakan tenaga kerja yang keterampilannya bermacam-macam. Faktor-faktor industrialisasi. Pertama, tanah. Kedua, tenaga kerja. 3. Modal. 4. Teknologi. Dan kelima, koneksi. Pada saat ini saya akan memberikan contoh industrialisasi tenaga kerja. Pada tahun 2018, sektor industri manufaktur menyerap tenaga kerja sebanyak 18,25 juta orang. Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 14,72% terhadap total tenaga kerja nasional, kata Menteri Perindustrian Erlangga Hartanto pada HRD Forum JBK di Cikarang, Bekasi, Jumat 15 yang kedua. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, selama periode 4 tahun terakhir, penyerapan tenaga kerja di sektor industri terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, industri membuka lapangan kerja sebanyak 15,54 juta orang, kemudian naik di tahun 2016 menjadi 15,97 juta orang. Pada tahun 2017, sektor manufaktur menerima tenaga kerja hingga 17,56 juta orang dan melonjak di tahun 2018 menjadi 18,25 juta orang. Dari tahun 2015 ke 2018 terjadi kenaikan 17,4% dan ini diperkirakan bisa menambah lagi penyerapan tenaga kerja di tahun 2019, ungkap Menperin. Perkembangan industrialisasi di Indonesia, yaitu pada masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Gerakan perburuhan di Indonesia. Serikat dan Gerakan Buruh Indonesia dapat dibagi dalam 6 periode, yaitu yang pertama, masa penjajahan Hindia Belanda sebelum tahun 1879. Yang kedua, masa munculnya Gerakan Serikat Buruh tahun 1879 sampai 1945. Ketiga, masa revolusi pada tahun 1945 sampai 1959. Keempat, masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Kelima, masa Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1998. Keenam, masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Disimpulkan bahwa gerakan buruh di Indonesia pasca reformasi memiliki peluang untuk berkembang karena dilindungi undang-undang. Kemudian ada pergeseran orientasi perjuangan buruh. Perjuangan dulu masih berorientasi kelas semata, saat ini juga berorientasi sosial. Selanjutnya, tantangan yang menghadang gerakan buruh
pasca reformasi adalah globalisasi dan penguatan organisasi buruh dari tingkat nasional hingga daerah. Dengan kondisi buruh saat ini, maka tidak mengherankan jika pada tanggal 1 Mei nanti ada peringatan Hari Buruh secara besar-besaran. Menurut Said Iqbal KSPI, 1 Mei adalah sebagai media buruh sedunia untuk mengungkapkan aspirasinya sebagai wujud perlawanan terhadap ketidakadilan yang masih dialami oleh buruh hingga saat ini. Hubungan industrial dan gerakan buruh di Indonesia. Hubungan industrial dengan gerakan buruh adalah buruh menjalankan pekerjaan sesuai kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahlian, ikut memajukan perusahaan, dan memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.